Assalamualaikum Bapak. Selamat Waalaikumsalam. siang. Selamat Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Ketemu lagi Pak bersama kami tim liputan gerhanaonlinenews.net. Begini Bapak, kami ingin sekedar bertanya-tanya terkait penanganan atau realisasi pada anak-anak usia remaja, apalagi baru-baru ini kan Pemalang sempat viral, sempat gempar terkait geng motor yang tiba-tiba saja muncul membuat keonaran, bahkan kabarnya menimbulkan korban luka-luka atau korban jiwa. Menurut Bapak ini sebagai praktisi hukum terkemuka di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, apa sih Pak yang mungkin menyebabkan hal tersebut, terus bagaimana penanganannya, lalu termasuk pada mungkin itu para gangster yang anggotanya masih bisa dikatakan masih di bawah umur, penanganan untuk proses hukumnya seperti apa? Baik, terima kasih Mas Din tadi ya. Jadi kalau kita tadi diskusi tentang kenakalan remaja, betul memang Mas bahwa kenakalan remaja di Kabupaten Pemalang ini kemarin sempat marak ya. Jadi meningkat situasi kenakalan anak remaja terutama tentang tindakannya sehingga mengakibatkan korban jiwa ya. Kalau kita akan mendiskusikan terkait tentang pola penanganannya, yang jelas itu kita akan lihat dulu ya kan, kenakalan remaja yang berujung pada meninggalnya seseorang ini merupakan masalah yang sangat serius Mas ya, gitu. Dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berat bagi pelaku sekalipun itu anak di bawah umur. Oke. Apapun alasannya di Indonesia tetap mengedepankan sistem hukum karena negara kita negara hukum. Jadi tindak pidana kemarin ya anak-anak remaja yang sempat menggunakan parang, senjata tajam sehingga ada korban jiwa itu. Nah itu dia. Ya kan? Itu masuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau lebih dikenal Undang-Undang SPPA, gitu ya. Okay. Terus ada poin-poin di situ mengenai kasus kenakalan remaja yang mengakibatkan korban meninggal dunia kemarin, ya kan. Poin penting yang terkait pendapat hukum yang pertama adalah tanggung jawab pidana anak. Gitu. Jadi sistem peradilan pidana anak di Indonesia ini membedakan antara orang dewasa dengan anak, ya kan. Jadi tanggung jawab pidananya, anak melakukan tindak pidana tetap dapat diproses hukum. Namun dengan penanganan khususnya berdasarkan Undang-Undang SPPA ya. Anak yang melakukan tindak pidana termasuk pembunuhan, gitu kan, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika berusia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Jika anak berusia di bawah 12 tahun, tindak pidana tersebut akan ditangani dengan upaya rehabilitasi dan pembinaan sosial, ya, bukan pemidanaan. Tapi kalau kita lihat kejadian kemarin itu kan anak di atas 12 tahun. Iya. Ya, iya, rata-rata di atas 12. Ya, itu tadi. Jadi kalau anak-anak ini di atas 12 tahun, anak yang terlibat dapat dikenakan sanksi pidana sejauh mana ya keterlibatan anak ini dalam tindak pidana tersebut. Karena di dalam pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian dapat dihukum penjara paling lama 15 tahun. Adakah dendanya atau ini kita bicara pidana kurungan dulu. Oh ya. Oke, pidana kurungan dulu. Kemudian peran orang tua dan lingkungan sosial ini juga sangat dibutuhkan sekali. Jadi kasus kenakalan remaja menyebabkan korban meninggal biasanya tidak hanya melibatkan pelaku secara individu. Iya. Gitu. Juga terdapat faktor-faktor lingkungan, keluarga,
dan sosial ya. Jadi bisa juga Mas, orang tua si anak ini juga bisa terlibat. Ya, karena secara tidak langsung membiarkan, tidak mendidik anak dengan baik. Pembiaran, Pak, ya? Ada pembiaran terhadap anak sehingga anaknya di luar, tidak dalam pengawasan orang tua, padahal usia anak yang produktif itu kan masih dalam pengawasan ya orang tua. Tapi ketika orang tua itu melakukan pembiaran tentang kebiasaan anak buruk itu kemudian dibiarkan, ini menjadi persoalan baru. Harapan saya kepada pihak penyidik ya, mampu menggali keterlibatan orang tua si anak ini, sejauh mana tanggung jawab orang tua terhadap anak ini gitu. Kalau kemudian diketahui bahwa orang tuanya ini melakukan pembiaran, dikenakan juga pasalnya 55. Yang melakukan pembiaran bisa dikatakan turut serta membantu kejahatan gitu ya. Karena apapun yang terjadi, bahwa perbuatan anak ini tidak lepas dari pengawasan dari orang tuanya. Di samping adalah masyarakat juga mengawasi, tapi yang lebih utama adalah orang tua. Ini belum pernah terjadi memang, tapi ini kalau sudut pandang saya adalah bagaimana orang tua juga dilibatkan secara langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, karena itu tadi melakukan pembiaran, pengawasan sehingga anak ini liar ya, mengakibatkan hilangnya nyawa orang atau orang lain ya. Gitu. Pak, kalau dari segi pendidikannya Pak, apakah selama ini menurut panjenengan sendiri sebagai praktisi hukum, penanganannya atau realisasi dari dunia pendidikan ini sendiri bagaimana Pak? Ya, kalau kita melihat saat ini banyak juga tawuran antar anak pelajar. Iya, Ya kan? betul. Pemalang juga sudah berulang kali. Gitu ya. Korban jiwa juga sudah berulang kali. Dan saya hanya di sini menyarankan saja kepada dinas pendidikan, terutama lembaga pendidikan swasta maupun negeri, ketika menjumpai siswanya melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar, ya, seperti tawuran, gitu, diberhentikan saja. Sanksinya diberhentikan, diberhentikan, nggak usah sekolah, karena tujuan sekolah bukan untuk membuat wahana tawuran antar siswa. Jadi sanksi yang tepat adalah menghentikan anak ini, sekalipun anak ini adalah bagian daripada tanggung jawab kita ya, sebagai orang tua, masyarakat maupun sekolah untuk mendidiknya. Cuma kejadiannya, masalahnya saat ini tawuran adalah di jam luar sekolah lah itu kan? Gitu. Sehingga kembali lagi tindakan yang perlu dilakukan oleh aparat penegak hukum ini sekarang lebih mengutamakan jangan diversi lagi, jangan ada istilah perdamaian karena anak di bawah umur gitu. Kalau memang perlu ada tindakan ya, buat ada efek jerah ya, proses hukum tetap harus dilakukan, karena sekarang begini, hukum ini kan berkembang. Kebijakan pemerintah terhadap diversi, musyawarah ya, terhadap permasalahan hukum yang melibatkan anak atau yang terlibat di hadapan hukum adalah anak di bawah umur, udah diatur memang melalui diversi. Namun kalau capaian diversi yang dimaksud adalah justru tetap malah tidak membuat efek jerah, ya proses hukum harus dilanjutkan. Gitu. Lah kalau dari segi kedinasannya Pak, kalau di Pemalang ini kan juga ada Pak, ya kan, dinas instansi terkait yang menangani khusus anak-anak. Adakah unek-unek atau saran agar mereka ini, para dinas ini, bisa lebih baik lagi memberikan sosialisasi atau pelayanan pada anak-anak gitu? Ya, baik. Kalau untuk pemerintah daerah ya, dalam hal keterlibatan dinas, baik dinas pendidikan, dinas sosial, gitu kan? Gitu. Tetap harus dilakukan perbaikan dalam melakukan pelayanan, ya. Karena sejauh ini belum terlihat langsung atau terasa oleh masyarakat Pemalang keberadaan dinas dimaksud untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Masih belum. Masih melihatnya adalah penanganan orang miskin, dinsos banyaknya gitu kan.
ya kan, arah Sedang kepada itu anak-anak yang putus sekolah Nah. itu masih belum juga. Nah, sedangkan itu saja tidak merata penanganan kayak seperti Nyonan bilang barusan, penanganan orang miskin juga dalam tanda kutip belum merata gitu loh Pak. Iya. Makanya kan kadang tidak cuma saya, di luaran saya pun bertanya bagaimana peran serta pemerintah kok sampai ada tawuran pelajar, tawuran usia-usia di bawah 17 tahun. Nah, itu bagaimana gitu loh. Iya. Ya itu tadi peran serta pemerintah daerah dengan adanya kejadian-kejadian saat ini Pemalang semakin marak ya. Bahkan tingkat kejahatannya sudah melampaui seperti orang dewasa. Nah, itu dia. Membunuh. Nah, Membawa senjata tajam itu kan berarti kan sudah Iya. ada niat ya. Iya. Ada rencana melukai nyawa orang lain. tuh. Ya kan artinya bahwa peran pemerintah di sini ya kan Nggih. melalui ketertiban terutama Kesbangpol dan Limas ini sedikit memberikan ruang atau kegiatan pengawasan terhadap anak-anak yang di jam sekolah. Contoh, pada saat anak-anak ini di jam sekolah ada enggak anak-anak yang bolos sekolah. Iya. Ini Kesbangpol ya segera Paling ikut tidak serta lah, ikut serta. ikut serta membantu ya kan melakukan pembinaan di jam luar sekolah. Kemudian pengawasan. Ya, pengawasan setelah pulang sekolah. Ini juga lebih kepada pemerintah desa. Ya kan kegiatan-kegiatan pemuda, ya kan kegiatan Karang Taruna misalkan kan. Jangan di ruang mahasiswa saja, anak SMP, Iya. SMA, ya kan. Seakan-akan dilupakan. Iya, jangan sampai dilupakan. Dilibatkanlah untuk kegiatan yang lebih positif di tingkat desa. Karang Taruna, kegiatan pemuda atau kegiatan pelajar. Nggih. Ya kan. Jadi kalau nanti di setiap desa ada kegiatan-kegiatan pelajar, ya, ada tambahan mungkin kegiatan-kegiatan. Dulu kita masih mengenal ada kelompok capir, dulu orang-orang sepuh. Kelompok ya. capir, betul. Dulu juga ada cerdas cermat. Betul. Sekarang udah hilang tuh ya. Enggak ada. Nah, coba kalau di desa-desa itu ada kegiatan-kegiatan anak yang masih sekolah ya kan, masing-masing desa menciptakan kegiatan positif ya, sekaligus melakukan pengawasan, gitu. Jangan melakukan pembiaran juga. Gitu. Iya. Lah itu yang saat Yang ini belum tersosialisasikan atau mungkin belum ada program ya. nah itu padahal dulu sudah ada. Semoga nanti Pemalang akan lebih baik lah ya. Iya. Terutama saat ini adalah di penegakan hukumnya. Penegakan hukum. Mohon kepada pihak Polres dalam ini unit SPPA ya, atau unit PPA yang menangani permasalahan anak ini lebih diseriuskan, jangan memperlambat proses. Gitu. Banyak juga masyarakat orang tua korban juga bertanya, kenapa kok lambat misalnya. Nah itu. Gitu. Ini banyak pertanyaan pada pihak penyidik unit PPA khususnya Polres Pemalang. Jadi lebih ditingkatkan lagi sehingga nanti tidak ada rasa kurang kepercayaan masyarakat kepada pihak institusi Polri. Itu dari aspek penanganan hukumnya. Itu kemudian dari dinas terkait ya, terutama dinas pendidikan, di sekolah-sekolah kita ada BK, bimbingan konseling, ya kan, coba lebih ditingkatkan lagi. Kalau bisa BK itu juga bisa berperan tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, juga bisa di luar sekolah. Gitu. Ada tugas tambahan wewenang yang lebih. Jadi guru BK di masing-masing sekolahan tidak hanya melakukan bimbingan di dalam sekolahan, juga di luar sekolah. Tentunya dengan kesejahteraan yang ditambahi, ya kan. Artinya kesejahteraan juga dilebihkan, lebih sejahtera karena ada tugas khusus di luar jam sekolah. Ya, bisa saja dong BK keliling di orang tua siswanya, bagaimana kondisi siswanya, itu belum pernah ada ya. Belum pernah. Kalau Jadi di Pemalang belum ya cuma di sekolah-sekolah tok. Iya, kalau di Pemalang setahu saya belum ada. Belum ada lah. Ini nanti mungkin juga program ke depan, karena apapun alasannya juga harus butuh dukungan dari semua pihak. Bicara anak, walaupun bukan anak kita ya, tapi yang jelas masyarakat berperan aktif, lingkungan juga gitu. Terus di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah
harapan saya BK, ya guru BK, kalau bisa diwajibkan untuk keliling itu setelah jam luar sekolah, ya, gitu. Jadi untuk menambah informasi kegiatan-kegiatan anak didiknya di luar jam sekolah setelah pulang maksudnya, kegiatannya apa nih, gitu. Ini paling tidak ada evaluasi, begitu. Oke, siap. Oke. Seperti itu saja Bapak. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ini lo mengganggu panjenengan. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.